5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, kalian pada pembelajaran sebelumnya sudah belajar tentang gerabah atau tembikar. Nah, tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah itu begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Nah, dari situ dapat kamu lihat betapa rangka dan otot khususnya pada tangan dan kaki ini mampu berfungsi dengan baik. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, adik-adik di sini setelah selesai memilih gerabah yang akan dibeli, Lani diajak ayahnya untuk ke belakang rumah, tempat memproduksi berbagai macam gerabah. Banyak pengrajin yang sedang bekerja. Semua pengrajin memiliki pembagian tugas masing-masing. Ada yang membuat adonan dari tanah liat, ada yang sedang mencetak, ada yang menjemur dan membakar gerabah-gerabah yang baru setengah jadi, ada juga yang sedang mewarnai gerabah-gerabah yang telah kering. Pak, bolehkah saya mencoba membentuk gerabah? Pinta Lani kepada salah satu pengrajin. Memangnya kamu bisa, Lani? Goda ayah Lani. Ah, ayah, semuanya kan perlu dicoba. Soal hasilnya dipikir belakangan, canda Lani. Kalau adik mau mencobanya silahkan. Saya akan dengan senang hati membantu adik, kata pengrajin itu adik-adik. Terima kasih banyak Pak, kata Lani. Lani pun mencoba membuat dan membentuk gerabah dari adonan tanah liat yang sudah disiapkan. Pada percobaan pertama ternyata gagal adik-adik. Nah, karena percobaan pertama gagal, Lani mencoba lagi. Untuk kali ini Lani lebih berhati-hati. Dia mengikuti semua petunjuk yang diberikan oleh salah seorang pengrajin. Pada percobaan kali ini, meskipun belum berhasil juga, namun sudah menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan percobaan sebelumnya. Pengrajin pun terus memberikan semangat kepada Lani. Lani pun makin terpacu mencoba dan mencoba lagi. Hingga pada akhirnya Lani mengalami kelelahan. Namun Lani belum juga berhasil membuat gerabah yang bagus. Lalu pengrajin itu berkata, adik-adik, Dek Lani, tahukah kamu penyebab kamu gagal membuat gerabah yang bagus? Ya karena tangan dan kakimu kurang terampil. Pergelangan tangan dan jari jemarimu masih terlalu kaku dalam membentuk gerabah. Adapun kakimu kurang kuat dalam memutar alatnya, jelas pengrajin. Oh begitu ya Pak. Ternyata ada pengaruh juga ya kemampuan dan keterampilan tulang dan otot untuk menghasilkan gerabah dengan bentuk yang bagus, kata Lani.
Oh, betul sekali Lani. Dalam setiap bidang itu diperlukan kemampuan dan keterampilan. Misalnya, pengrajin yang terampil akan dapat menghasilkan gerabah yang berkualitas dan bernilai seni yang tinggi. Petani yang terampil akan dapat menghasilkan panenan yang melimpah. Atlet yang terampil akan terus berprestasi. Jelas Ayah Lani. Lani juga perlu diingat bahwa setiap gerakan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan harus kita lakukan dengan benar agar tidak terjadi gangguan atau kelainan pada organ gerak kita. Jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja organ gerak tubuh kita. Tubuh kita juga tidak boleh terlalu dipaksa untuk bekerja sepanjang waktu. Ada kalanya tubuh kita, terutama organ gerak, itu memerlukan waktu untuk istirahat. Saatnya bekerja, kita harus bekerja dengan benar. Pada saat istirahat, kita juga harus beristirahat dengan benar pula, kata pengrajin menjelaskan adik-adik. Lalu pengrajin ini berkata lagi, coba kamu perhatikan pengrajin tua itu. Kasihan sekali, tubuhnya sekarang bungkuk. Pada saat mudanya dulu, dia terus memaksakan tubuhnya untuk bekerja tanpa mempedulikan waktu istirahat. Sejak muda dia sudah jadi pengrajin gerabah. Waktunya dihabiskan untuk selalu duduk membungkuk membentuk gerabah-gerabah pesanan. Dia pengrajin yang rajin dan pekerja keras. Namun sayangnya dia melupakan waktu untuk beristirahat. Pada akhirnya kini tubuhnya menjadi bungkuk, kata pengrajin. Benar sekali Lani, tulang pengrajin itu telah mengalami kelainan atau gangguan sehingga tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya, tambah Ayah Lani. Mari kita belajar macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau organ tulang yuk. Yuk kita pelajari bersama adik-adik. Ternyata organ gerak pasif kita atau tulang kita itu bisa mengalami macam-macam kelainan. Seperti kakek tadi kan bungkuk ya adik-adik ya, itu kelainan pada tulangnya. Nah adik-adik, apa saja sih kelainan pada organ gerak pasif kita yaitu tulang? Yang pertama itu adalah fraktura atau patah tulang. Nah adik-adik pasti pernah mendengar ya fraktura atau patah tulang ini. Jadi kelainan pada tulang itu akibat kecelakaan baik kendaraan bermotor atau jatuh. Nah fraktura atau patah tulang ini dibedakan menjadi dua, yaitu patah tulang yang tertutup ya. Patah tulang yang tertutup tuh yang ini adik-adik. Ini posisi tulang kita yang kondisinya baik. Nah ini patah tulang. Fraktura yang tertutup karena patah tulangnya itu tidak sampai merobek kulit atau otot. Dan fraktura yang terbuka yaitu patah tulang yang merobek atau menembus kulit dan otot. Adik-adik, ini fraktura terbuka ya. Ini kelainan atau macam-macam gangguan pada tulang ya. Ada patah tulang itu diakibatkan karena kecelakaan ya, fraktura tertutup dan terbuka. Lalu berikutnya ada namanya osteoporosis. Nah, osteoporosis itu apa? Kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Nah, hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Jadi tulangnya mudah keropos ya adik-adik ya. Lalu nanti hancur tulangnya, itu berbahaya adik-adik. Makanya kita dianjurkan minum susu yang berkalsium karena kalsium itu sangat bagus untuk tulang kita. Kelainan yang ketiga adalah di sini ada fisura atau retak
tulang. Nah, tulangnya retak seperti ini. Ini biasanya juga karena adanya benturan adik-adik. Nah, kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang itu biasanya akibat kecelakaan. Bisa jatuh dari motor, jatuh dari tangga, itu bisa mengalami retak tulang juga. Lalu ada lordosis. Nah, ini kelainan apa ya? Kita perhatikan di sini. Ini cara duduknya adik-adik ya. Ini cara duduk yang salah. Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakangnya ini melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini mengakibatkan posisi kepalanya itu tertarik ke belakang. Jadi lordosis ini penyakit tulang belakang ya, atau kelainan tulang belakang yang melengkung sehingga seakan-akan kepalanya itu tertarik ke belakang karena cara duduknya, sikap duduknya tidak benar. Berikutnya ada yang namanya penyakit atau kelainan skoliosis. Nah, kalau skoliosis ini juga berhubungan dengan cara duduk adik-adik ya. Kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakangnya ini melengkung ke arah samping. Ya, hal ini akan menyebabkan badan itu bengkok membentuk seperti huruf S ya. Skoliosis tadi membengkoknya ke depan ya. Tapi kalau lordosis tadi membengkoknya ke depan. Kalau skoliosis ini membentuk huruf S bengkoknya. Lalu ada lagi yang berikutnya adalah kifosis adik-adik ya. Nah, kifosis ini juga karena salah sikap duduk. Kelainan tulang karena sikap duduknya itu membungkuk sehingga tulang belakangnya itu membengkok ke belakang. Nah, seperti ini. Ini adalah kifosis. Kalian harus bisa membedakan lordosis, kifosis, dan skoliosis ya. Nah, di sini adik-adik, coba kamu amati kembali gambar tentang kelainan organ gerak manusia di atas, terutama untuk lordosis, skoliosis, dan kifosis. Lalu amatilah bentuk tulangnya dari masing-masing gambar tersebut. Lalu buatlah model sederhananya menggunakan tanah liat, atau kalian juga bisa menggunakan malam ya, lilin malam ya, atau plastisin kalau kalian mengenalnya. Nah, langkah kerjanya bagaimana? Siapkan tanah liat dan air kalau menggunakan tanah liat ya. Campur dan aduk tanah liat dengan air. Remas-remas dan injak tanah liat yang sudah tercampur air dan pastikan sampai lengket, jangan sampai encer ya, karena tidak bisa dibentuk nanti. Lalu bentuklah adonan tanah liat tersebut menyerupai tokoh manusia yang mengalami kelainan tulang lordosis, skoliosis, dan kifosis. Ini contohnya ya adik-adik ya. Setelah terbentuk, keringkan dengan mengangin-anginkannya. Jangan dijemur langsung di bawah terik matahari karena bisa menyebabkan terjadinya retakan dan bisa pecah. Nah, setelah kering, bersihkan dan berilah warna yang sesuai. Jadi tanah liatnya bisa kalian ganti dengan plastisin karena tidak semua daerah ada tanah liat adik-adik. Nah, semua organ dalam tubuh kita itu termasuk organ gerak harus terus kita jaga adik-adik. Kita harus selalu ya memperhatikan setiap gerakan yang kita lakukan, karena setiap gerakan harus kita lakukan dengan benar untuk menghindari terjadinya gangguan dan kelainan pada organ gerak kita, khususnya pada tulang kita ya adik-adik ya. Nah, di sini ada bacaan yang berjudul posisi dan sikap duduk yang benar dan sehat. Yuk kita baca bersama. Kadang saya merasa heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Padahal setahu saya Pak John tidak pernah bekerja berat. Jabatan di kantornya pun cukup tinggi sebagai manajer pemasaran. Pak John sering menghabiskan waktu kerjanya dengan duduk. Pada suatu hari, Pak John mengeluh tentang sakitnya. Bu Katrin, kenapa ya punggung saya sering pegal dan nyeri? Setiap kali duduk di kursi saya merasa tidak nyaman. Badan saya sering pegal dan nyeri, tidak hanya di punggung saja, namun juga di bahu dan leher.
"Apa mungkin karena posisi duduk saya yang tidak benar ya?" kata Pak John. Keluhan ini sebenarnya juga banyak dialami oleh para eksekutif dan pekerja kantoran adik-adik. Berbagai posisi tubuh yang tidak tepat itu dapat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebihan. Misalnya saat duduk menulis, bekerja di depan komputer dengan posisi duduk yang tidak tepat, kebiasaan menelpon dengan menjepit telepon di antara kuping dan bahu. Hal-hal semacam inilah yang mengakibatkan munculnya keluhan-keluhan seperti yang dialami oleh Pak John. Tulang punggung merupakan bagian tubuh yang memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian aktivitas sehari-hari kita itu dilakukan dengan posisi duduk, sehingga sangatlah penting nih untuk mengetahui posisi duduk yang benar untuk menjaga kesehatan tulang punggung kita. Lalu bagaimanakah posisi duduk yang benar untuk mencegah terjadinya nyeri dan pegal pada punggung, bahu, dan leher itu? Nah, posisi yang benar seperti pada gambar ini adik-adik ya. Sikap duduk yang benar adalah posisi dan sikap duduk yang ergonomis. Nah, pada saat duduk usahakan posisi kepala itu berada segaris dengan tubuh dan menghadap ke depan ya, ini ya. Lalu bahu rileks dengan lengan berada pada kedua sisi tubuh. Siku menempel pada tubuh dan menekuk membentuk derajat. Sudut derajatnya adalah 90 sampai 120 derajat. Punggung harus ditopang secara penuh dengan penopang pada saat tegak atau bisa juga sedikit bersandar. Nah, posisi paha dan panggul itu ditopang oleh dudukan kursi dan sejajar dengan lantai. Sedangkan lutut setinggi panggul membentuk sudut 90 derajat. Ini adalah posisi duduk yang benar. Meskipun sudah dapat melakukan posisi dan sikap duduk ergonisme, namun juga tidak boleh duduk dengan jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, seringlah beranjak atau sekedar kamu itu mengubah posisi adik-adik. Jika diperlukan, lakukan gerakan peregangan agar otot-otot kita itu kembali lemas dan tidak terjadi kekakuan. Nah, selain itu, pada saat duduk, jika ingin mengambil sesuatu yang berada di belakang, kalian tidak boleh memuntir punggung kalian. Sebaiknya putarlah keseluruhan tubuh sebagai satu kesatuan. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga dapat menjaga kesehatan tulang kita loh adik-adik. Meskipun kebutuhan cairan tubuh tiap orang itu berbeda-beda, namun paling tidak kita harus minimal minum itu 6 gelas sehari, atau kalau sekarang 8 gelas sehari. Nah, hal ini itu berfungsi untuk apa? Untuk menjaga kelembapan otot dan tulang sehingga dapat dengan rileks melakukan fungsinya. Ada yang tidak kalah pentingnya lagi nih adik-adik, yakni pilihlah meja dan kursi yang tepat pula. Nah, dengan demikian akan terhindar dari timbulnya rasa nyeri dan pegal setelah duduk. Diambil dari teguhiw.me.wordpress.com. Itu tadi adik-adik ya, cara duduk, posisi duduk yang benar itu akan mempengaruhi kesehatan tulang kita. Adik-adik, dari bacaan ini mari kita temukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Misalnya di paragraf 1 itu ide pokoknya bahwa di sini Pak John itu sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Lalu di paragraf kedua, ide pokoknya adalah Pak John ini mengeluh tentang sakitnya. Nah, dijelaskan nih kalimatnya bahwa Pak John itu mengeluhnya badannya sering pegal, sering nyeri, seperti itu. Lalu di paragraf yang ketiga, ide pokoknya adalah berbagai posisi tubuh yang tidak tepat itu bisa mengakibatkan otot itu bekerja secara berlebihan. Lalu di paragraf keempat, ide pokoknya itu tentang tulang punggung ini merupakan bagian tubuh yang berperan, ya, memiliki peranan besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Contohnya untuk apa? Nah, itu dijelaskan di kalimat penjelas. Paragraf berikutnya itu ide pokoknya adalah bagaimanakah posisi duduk yang benar untuk mencegah
terjadinya nyeri dan pegal pada punggung dan bahu serta leher. Nah, dijelaskan itu. Lalu di paragraf ini ide pokoknya adalah meskipun sudah melakukan posisi dan sikap duduk ergonomis, namun juga tidak boleh duduk dengan jangka waktu yang panjang. Lalu bagaimana? Nah, itu ya dijelaskan. Kita harus sering mengubah posisi duduk, lalu melakukan peregangan dan lain sebagainya. Di paragraf berikutnya ide pokoknya adalah jika mengambil sesuatu yang berada di belakang itu jangan sampai memutar punggung. Lalu bagaimana? Nah, dijelaskan di kalimat penjelasnya. Sebaiknya putarlah keseluruhan tubuh sebagai satu kesatuan. Di paragraf berikutnya, ide pokoknya adalah memenuhi kebutuhan cairan tubuh juga dapat menjaga kesehatan tulang kita. Nah, dijelaskan nih di kalimat selanjutnya atau di kalimat penjelas. Kita harus minum minimal berapa gelas per hari. Lalu fungsinya kita minum itu untuk apa? Seperti itu. Nah, di paragraf terakhir, ide pokoknya adalah ada yang tidak kalah pentingnya lagi, yakni memilih meja dan kursi yang tepat pula. Nah, itu ide pokok di paragraf terakhir. Jika adik-adik tuliskan dalam bentuk tabel bisa seperti ini ya, dari paragraf 1, 2, 3, 4 sampai paragraf yang terakhir yaitu paragraf ke-9. Nah, adik-adik yang hebat, kamu sudah membaca bacaan di atas bukan? Tentunya adik-adik sudah memahami isi bacaan itu. Nah, bacaan di atas tadi itu bisa disajikan ke dalam bentuk komik agar lebih mudah. Apa itu komik? Nah, ini perhatikan gambar ini. Apakah komik itu obat? Nah, adik-adik ya, ini bukan komik obat. Kalau kalian ingin tahu apakah komik itu, perhatikan di sini. Nah, komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar yang tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Nah, contohnya di sini ya, ini ada komik adik-adik ya. Nah, komik itu sekarang terkenal dengan buku-buku komiknya. Ada Detektif Conan ya dan sebagainya. Banyak sekali. Kalau kalian pergi ke toko buku itu biasanya dipajang itu buku-buku komik. Nah, adik-adik, biasanya komik ini dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Nah, teks dalam komik ini berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya itu disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambarnya. Nah, ini ya, ini teks atau kata-kata percakapan itu biasanya dimasukkan dalam gelembung-gelembung seperti ini. Contohnya seperti tampilannya Kak Citra ini kan juga ada ya, teksnya itu dibuat dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambarnya. Sekarang giliran adik-adik nih, buatlah komik dengan memilih salah satu tema. Misalnya yang pertama temanya sikap dan posisi membaca yang benar. Yang kedua proses pembuatan gerabah, atau yang ketiga berolahraga. Di sini Kak Citra akan memberi contoh komik-komik itu adik-adik ya. Nah, ini misalnya komiknya tentang sikap posisi membaca yang benar. Nah, di sini ya Kak Citra ada gambarnya, lalu Kak Citra beri gelembung-gelembung kata ya, seperti ini. Banyak sekali pekerjaan hari ini. Aduh, pinggangku sakit banget misalnya ya. Makanya ketika bekerja harus memperhatikan posisi duduk kita. Jadi dalam gelembung-gelembung ini berisi percakapan yang menjelaskan tentang cerita tersebut. Nah, di sini ya, ini misalnya di halaman kedua nih. Ternyata sikap duduk dapat mempengaruhi kesehatan tulang. Begini loh sikap duduk yang benar. Nah, misalnya seperti ini ya, adik-adik ya. Ini komik dengan tema yang pertama. Lalu tema yang kedua, proses pembuatan gerabah. Nah, kalian bisa buat gambarnya, lalu kalian beri kata-katanya ya. Ini contohnya seperti ini. Adik-adik bisa buat sesuai imajinasi kalian ya, tidak harus sama dengan apa yang ada di sini ya, adik-adik ya. Lalu berikutnya ada tema berolahraga. Nah, misalnya adik-adik bisa buat gambar seperti ini ya. Nah, ini sudah komik adik-adik ya.
Sudah ada gambarnya, lalu sudah ada ceritanya, sudah ada kata-katanya. Seperti itu. Kalian kembangkan sesuai imajinasi kalian masing-masing. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 1, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.